pagi anak-anak. Coba diperhatikan. Pasti kalian ingin sekali mengalami apa yang ada pada gambar tersebut. Kalian berada di sekolah, menggunakan seragam yang rapi, berinteraksi dengan teman, belajar bersama. Bapak Ibu guru juga berharap seperti itu. Namun untuk saat ini kita belajar dari rumah dulu ya. Tuh, kalian harus selalu ingat pesan ibu yakni 3M. Memakai masker jika keluar rumah atau menerima tamu. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan M yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Untuk mewujudkan cita-cita kalian dan harapan kita semua, maka kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kita mohon agar pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta semua harapan kita agar segera kembali belajar di sekolah bisa segera terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari muatan IPS dan bahasa Indonesia yang berada di tema 6, subtema 1. Dalam muatan IPS kali ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana Indonesia merdeka dan apa yang harus siswa lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 1 kemarin, kalian telah membaca bacaan. Dalam bacaan termuat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Kalian bisa bayangkan, zaman Belanda dulu terekam bahwa kita dijajah 350 tahun. Pada saat zaman Jepang, kita dijajah selama 3,5 tahun. Ratusan tahun ya bangsa kita dijajah, namun akhirnya hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Pada zaman penjajahan Jepang, sebenarnya Jepanglah yang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Mereka datang ke negara kita, membujuk bangsa Indonesia untuk mau membantu Jepang melawan sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Anak-anak, berikut akan Ibu jelaskan bagaimana perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, ternyata pada Perang Dunia Kedua Jepang itu kalah. Mereka kalah dari sekutu. Hal tersebut menandakan bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir. Nah, Sultan Syahrir dan golongan muda mendengar hal tersebut. Akhirnya mereka mengabarkan ke Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa kosong kepemimpinan. Belanda sudah pergi, Jepang pun kalah dalam Perang Dunia. Artinya tidak ada yang menguasai Indonesia, maka inilah saatnya yang tepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Siapa sih PPKI itu? PPKI adalah organisasi buatan Jepang yang disiapkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di awal tadi kalian telah mengetahui bahwa Jepang datang ke Indonesia merayu rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia II. Dengan iming-iming tersebut, dengan iming-iming bahwa nanti setelah kami menang melawan sekutu, kalian akan saya beri kemerdekaan. Nah, untuk mempersiapkannya, saya buatkan organisasi yakni PPKI. Di dalamnya terdiri dari semua orang Indonesia, pemimpinnya, sekretarisnya, dan semua anggotanya adalah orang Indonesia. Dengan bayangan bahwa silakan persiapkan kemerdekaan itu dalam organisasi ini. Namun perlu diingat organisasi tersebut adalah buatan Jepang. Nah, Soekarno tidak ingin terjadi pertumpahan darah dengan melangkai atau tidak meminta izin pada PPKI. Itu yang dipikirkan oleh Soekarno. Akhirnya beliau tidak menyetujui desakan Sultan Syahrir dan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Nah, mengetahui respon Soekarno yang seperti itu, akhirnya golongan muda tidak setuju. Mereka ingin kemerdekaan Indonesia ini hasil perjuangan rakyat kita sendiri, bukan hadiah dari PPKI yang merupakan organisasi bentukan Jepang. Kita bisa tanpa Jepang, kita bisa merdeka tanpa Jepang. Itulah yang dipikirkan oleh golongan muda. Nah, karena hal tersebut, maka golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kok diculik? Mungkin bayangan kalian kalau diculik itu akan disekap, diintimidasi, atau diperlakukan dengan kasar. Tidak. Tujuan menculik
golongan muda mencuri Soekarno dan Hatta Kerengas Dengklok ini tujuannya untuk melindungi dan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, agar dengan mudah golongan muda bisa meyakinkan bahwa Indonesia perlu segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, di Rengas Dengklok mereka mengadakan diskusi. Akhirnya Soekarno dan Hatta setuju segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Coba, mereka menuju ke rumahnya siapa tadi? Laksamana Maeda. Dari namanya, Laksamana Maeda, apakah beliau adalah bangsa Indonesia? Nama asli Indonesia? Bukan ya. Nah, Laksamana Maeda adalah salah satu tentara Jepang. Namun, Laksamana Maeda lah yang bersedia menyediakan rumah untuk menyusun teks proklamasi. Mereka akan aman karena mereka berkegiatan di rumah tentara Jepang. Berarti Laksamana Maeda ini mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada akhirnya, di tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, ini adalah gambar dari teks otentik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Di sebelahnya kalian bisa mengamati bahwa Soekarno lah yang membaca teks proklamasi tersebut didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi tersebut dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, bendera pertama Indonesia yang dikibarkan sesaat setelah teks proklamasi dibacakan, siapa ya yang menjahitnya? Coba cari tahu. Dan siapa pula yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan? Cari tahu ya. Nah, kalian telah mengetahui bahwa begitu besar, begitu susah upaya dalam mencapai proklamasi kemerdekaan. Perlu kalian ketahui bahwa proses golongan muda mengasingkan Soekarno dan Hatta Kerengas Dengklok kembali ke Jakarta, menyusun teks proklamasi di rumah tentara Jepang, dan akhirnya membacakan teks proklamasi atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan pada saat bulan Ramadan. Tentu kalian yang beragama Islam pasti paham apa yang dilakukan umat Islam di malam hari saat Ramadan setelah berbuka puasa. Lalu mereka sholat tarawih, lalu di malam hari biasanya diisi dengan tadarus, lalu mereka harus tidur dengan cepat untuk mempersiapkan sahur. Namun beberapa para pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dan di paginya mereka melakukan proklamasi. Upaya yang sangat hebat ya. Hal itu patut kita syukuri, patut kita apresiasi. Nah, kalian sebagai bangsa Indonesia yang sekarang merasakan nikmatnya kemerdekaan ini tentunya harus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku yang positif. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, hal ini bisa kalian catat di buku tulis. Yuk segera ambil buku tulisnya, catat hal ini. Kalian boleh pause terlebih dahulu. Nah, berikut beberapa contoh perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita harus menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Hal ini silakan dicatat pula dalam buku tulismu ya. Anak-anak, itu tadi muatan IPS. Nanti di akhir video ini akan ada latihan tentang pemahaman kalian dalam memahami materi IPS tadi. Kita beralih dulu ke muatan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran minggu lalu, kalian sedikit mengenal tentang kata kunci. Kata kunci terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya.
Boleh ulangi, teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada, seperti berita. Lalu, apakah cerpen termasuk teks non-fiksi? Bukan ya, cerpen, dongeng itu biasanya bersumber dari hayalan atau imajinasi penulis. Itu bukan teks non-fiksi. Kalau teks non-fiksi biasanya ada pada berita. Coba kalian baca judul berikut. Lingkungan sekolah yang sehat. Silakan tentukan kata kunci dari judul tersebut. Lingkungan sekolah yang sehat. Silakan dipenggal-penggal jadi beberapa suku kata yang merupakan kata kunci dari judul berikut. Nah, inilah kata kuncinya. Ada dua kata kunci pada judul tersebut. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, yang kedua adalah sehat. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, Blali punya judul Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Silakan ditulis di bukumu ya. Judul sama dengan Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Kata kuncinya yang pertama dan yang kedua. Silakan diisi ya. Nanti jawabannya silakan difoto dan dikirimkan ke. Kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kita dapat menemukan kata kunci tersebut pada judul teks non-fiksi. Nah, bacalah judul teks berikut. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban. Yang kedua, mengisi kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah lingkungan rumah. Jadi, kata kuncinya benar-benar diambil dari kata-kata yang ada pada judul teks, tidak mengarang sendiri. Memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Nah, judul Mencegah Bahaya Demam Berdarah yang tadi sudah kalian tulis dan sudah kalian sebutkan kata kuncinya, sama nggak dengan jawaban ini? Kata kuncinya yang pertama adalah mencegah, yang kedua adalah demam berdarah. Nah, dari kata kunci yang ada, kita sudah bisa memperkirakan isi teks. Isi dari teks Mencegah Bahaya Demam Berdarah itu kira-kira apa ya? Apa yang akan dibahas? Apakah menceritakan tentang nyamuknya? Apakah menceritakan tentang obatnya? Atau menceritakan tentang apa? Nah, judulnya saja Mencegah Bahaya Demam Berdarah. Isi teksnya kira-kira seperti ini. Yang pertama, menjelaskan penyakit demam berdarah itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan selanjutnya, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Judul dalam suatu teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci berguna sebagai panduan dalam menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Kata kunci tersebut dapat kita ketahui maknanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di handphonemu seharusnya terinstall aplikasi ini. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan informasi, menuliskan perkiraan informasi dalam teks. Kita dapat memperkirakan isi teks tersebut berdasarkan judulnya. Setelah memperkirakan isi teks, kita dapat menyampaikan pendapat mengenai teks tersebut dalam bentuk lisan atau tulisan. Berikut ada tugas untuk mengetahui atau untuk cek pemahaman materimu tentang materi bahasa Indonesia. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Tulis ya judulnya. Lalu tugasnya adalah tulis kata kunci untuk judul tersebut. Bisa 2 kata kunci atau bisa 3 atau bahkan lebih dari itu. Dicermati ya. Yang kedua, tulis perkiraan isi teks dengan judul tersebut. Jadi setelah kalian menuliskan kata kunci, kalian bisa memperkirakan isi dari teks bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Selanjutnya, petunjuk atau pembahasan akan segera saya beritahukan setelah kalian mengirimkan bukti belajar yang terkirim yang berisi judul yang tertulis, kata kuncinya apa, dan perkiraan isi teksnya. Untuk pemahaman materi IPS, silakan ketikkan
alamat yang berwarna merah ini pada browsermu. gg.gg/lat11 Januari. gg.gg garis miring LAT 11 Januari. Silakan dijawab beberapa pertanyaan yang ada. Kerjakan teliti. Sampai ajar anak-anak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.